Untuk sesi pertama barangkali kami persilahkan bakal calon atau pasangan ini untuk menyampaikan visi misinya. Singkat saja Kang. Singkat saja. Jadi tapi ada pertanyaan dulu sebentar. Kenapa sih yang jadi bupati atau yang nyalon di Bandung Barat? Tolong dijawab masing-masing. Sebelum visi-misi ya. Soalnya ya kelihatan mending ngabring di Bandung Barat aja. Coba tolong sedikit dikupas, tidak usah terlalu panjang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya, saya kira pertama terima kasih nih ke Gunawan Nasid dan teman-teman dari Laki Bandung Barat mengundang saya dan Kang Gilang Dirga untuk hadir di sekretariat Laki untuk ngobrol ya terkait dengan banyak hal. Tadi pertanyaan pertama kenapa? Gitu. Yang jelas saya sejak awal Bandung Barat berdiri, saya ikut mengawal. Ya. Saya begitu Bandung Barat berdiri, saya langsung dilantik yang mana yang menjadi ketua DPD PKS Bandung Barat ketika itu. Kemudian 2009 jadi anggota DPRD di Bandung Barat selama 2 periode 10 tahun. Nah, saya tahu cukup banyak terkait dengan Bandung Barat, cita-cita pemekaran Bandung Barat yang begitu mulia. Hari ini sudah 17 tahun. Saya kira saya tadinya berharap Bandung Barat jauh lebih baik, gitu ya. Jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, gitu. Tapi ternyata 17 tahun saya melihat masih banyak hal yang perlu kita perbaiki, kita benahi. Oleh karenanya ya, saya ketika didorong, ya Bismillah. Gitu kan. Oh, siap. Kabrok. Jadi ada titik tekan di situ. Setelah 17 tahun, ternyata hari ini belum baik-baik saja menurut mendapatkan apa bakal calon ini. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi. Sesungguhnya nanti gini Kang bilang, jadi yang awal nanti kita pertanyaan ke Kang Dik dulu gitu. Tapi kalau pas jawab boleh ditambahin tuh, nanti season kedua ke Kang Gilang boleh ditambahin. Itu yang penting. Oke, ke pertanyaan pertama barangkali untuk Kang Didik nih tentang pemerintahan. Artinya di situ ada eksekutif dan legislatif. Apa sih pendapat Kang Didik yang tadi dari 17 tahun itu sehingga sampai saat ini bahkan barusan ada underline-nya tidak sedang baik-baik. Maka tentang pemerintahannya, eksekutifnya maupun legislatifnya Kang. Iya, saya kira tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya kepada teman-teman di eksekutif dan di legislatif yang telah berkarya sekian lama ya, perkembangannya tentu kita rasakan. Bagaimana dulu ketika awal Bandung Barat dibentuk, APBD yang masih sekitar 600 miliar, sekarang sudah berkembang. Yang saya dulu sempat mengalami ngantor sebagai dewan di Prodomo gitu. Prodomo betul. Sekarang kontrak gitu ya. Sekarang eksekutif sudah punya kantor representatif, kemudian legislatif juga sudah dibangun walaupun belum ditempati gitu ya, dan lain sebagainya. Hanya memang saya mendapatkan kondisi di mana masyarakat itu satu masih merasa ini sudah 17 tahun nah KKY satu. Yang kedua, punten ini kan top of mind masyarakat. Ini masih kalau ditanya Bandung Barat gitu, yang terlintas pertama kali itu hal yang kurang baik Bang Kurasi. Ya misalnya ada yang jawab korupsi, ada yang jawab OTT, ada yang jawab KPK dan lain sebagainya. Saya potong dulu Kang. Ya. Ada yang jawab hat-trick nggak? Gitu. Jawab hat-trick gitu. Makanya ya sekali lagi
tanpa mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya terhadap capaian-capaian yang ada. Karena 10 tahun saya bagian dari pemerintahan, saya tahu gitu ya. Tapi image masyarakat ini yang perlu kita perbaiki. Oke. Bahwa pemerintahan Bandung Barat ke depan ini adalah pemerintahan yang baik, yang bersih, yang inovatif dan melayani masyarakat. Oke, tepuk tangan dong, bagus sekali nih. Jadi itu penilaian objektif Kang Didik sebagai bakal calon bupati tentunya yang akan manggung nanti. Nah, kira-kira Kang Didik, ketika nanti Kang Didik mudah-mudahan Allah takdirkan, apa resepnya sih solusi itu ketika yang disampaikan tadi kira-kira bahwa di situ ada image dan lain sebagainya, apa yang ditawarkan kira-kira? Iya, jadi Kang Guras, saya itu dengan Kang Gilang Dirga dengan teman-teman di koalisi itu meluncurkan tagline atau tema benahi Bandung Barat. Gitu. Nah, apa yang kita ingin lakukan itu ada di 6 huruf benahi itu, Kang. Oh, Gitu. apa tuh benahi itu? Nah, yang B-nya B. B. Ya. B itu birokrasi yang bersih, inovatif, dan melayani. Wih, keren. Gitu. Apa? E. Nah, nanti yang kita akan elaborasi yang pertama. Oke. Yang kedua, ekonomi yang kuat. Oh, mantap. Ya, karena ya kondisi masyarakat kita memang harus ditingkatkan. Kan? Yang ketiga, N. Nilai-nilai agama dan budaya yang harus kita jaga dan kita tingkatkan. Yang keempat, A. Akses pendidikan dan kesehatan yang mudah dan berkualitas. Yang kelima, H. H ini hijau dan lestari lingkungannya. Wih. Dan yang terakhir, I. Infrastruktur yang berkualitas. Keren. Tepuk tangan. Nah, terkait yang tadi pertanyaan Kang Guras, apa yang ingin kita lakukan? Ya tadi, bagaimana birokrasi pemerintahan ya, baik eksekutif maupun legislatif, serta teman-teman ASN dan seterusnya begitu, itu kita berharap kemudian ke depan itu semakin bersih, inovatif dan melayani. Ya, saya kira terminologi yang pertama ini Yang B-nya sangat, ya. Ya, sangat cocok dengan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman di LAKI. Tepuk tangan dong. Responnya mudah-mudahan selamanya bersama-sama. Amin. Lanjut. Ya baru B kan. Oh, mau nanti aja ya pendalamannya ya. Saya rasa tidak perlu dikupas dulu semua. Ya, oke. Itu menjadi modal nanti barangkali. Ya, siap. Menjadi model. Yang terpenting apa sih detailnya penilaian hari ini? Minimal birokrat dulu deh, eksekutif. Iya. Jadi saya dan Kang Gilang juga berharap pertama penguatan mindset birokrasi yang bersih. Bersih itu sebenarnya kalau dijabarkan banyak, tapi saya ingin menekankan 2. Satu, tidak mengambil yang bukan haknya. Oh. Yang kedua, ikuti sesuai aturan yang berlaku. Itu aja. Oh, simpel tapi mundal. Iya. Ya kalau dirinci banyak ya. Betul. Tapi kalau kita peras itu 2 itu. Oke, tadi dari sisi birokrasi atau eksekutif, dari legislatif autokritiknya akan kan sudah 2 periode ya, bahkan akan juga kalau saya lihat di struktur partai juga sudah sampai tingkat wilayah kan. Apa yang kita potret kalau mau jadi otokritik di internal legislatif itu sendiri kan? Saya kira sama ya, karena ini satu rumah pemerintahan. Satu sistem ya. Iya, satu rumah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang dalam ketatanegaraan kita ini kan bahwa betul nih legislatif, eksekutif, tapi kan sesungguhnya ini sama-sama di bawah satu naungan, yaitu pemerintah. Ya, pemerintah pusat itu ke bawah, kemudian ada gubernur dan DPRD, kemudian betul. ada bupati dan DPRD gitu ya. Beda dengan DPR RI kan beda. Betul. Nah, oleh karenanya saya berharap juga sama di DPRD di Kabupaten Bandung Barat ini juga memiliki yang sama tadi. Satu, komitmen untuk bersih, inovatif dan melayani. Oke. Saya kira begitu. Itu barangkali dari sisi solusi atau sebuah rencana program. Temuan kan di internal eksekutif legislatif apa sih yang harus diperbaiki gitu. Kita supaya lebih objektif kan.
Kalau itu kan lebih ke ke depan ya, kita sama-sama. Kira-kira apa Bang ya? Anu kapan lah Akang yang harus dikoreksi atau perilaku apa gitu lah. Saya kira kan legislatif di kita ini kan di Bandung Barat ini kan ada 50 orang ya, dari sekian banyak partai ya. Hari ini nanti yang akan dilantik ini kan ada 8 partai. Saya kira dengan kebijakan masing-masing dari partai maupun dari personal itu ya bawa apa ya, bawa misi masing-masing, visi masing-masing, kemudian karakter yang melekat juga berbeda-beda. Saya kira apa ya, variatif lah ya, teman-teman ini kan variatif. Ada yang concernnya di anggaran, ada yang concernnya di bagaimana lebih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat, ada yang concernnya memang bidang tertentu gitu ya. Saya kira ya kita tidak boleh menafikan variasi itu ya. Nah ini kalau politisi itu bahasanya terjemahannya panjang ya, jangan. Nah, ini tapi kita harus memaklumi semua kan punya strategi masing-masing. Yang jelas hadir di sini dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Bandung Barat, juga memberikan pencerahan biar pilihannya jelas. Yang kedua Pak Kang mau menambahkan atau nanti saja nih Kang Gilang? Tidak apa-apa, sebagai mungkin di sini yang hadir di sini ingin mendengarkan suaranya, nambah dari komentar tadi kira-kira apa? Salam. Nanti gantian gitu lah. Tentang yang dikupas tadi sama Kang Didik. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya kalau ingin menambahkan, rasanya saya seperti melangkahi apa yang sudah dimiliki oleh Pak Didik. Karena Pak Didik justru tentunya kita tahu lebih paham dengan semua itu, baik itu birokrasi yang selama ini mungkin terjadi. Ya mungkin teman-teman yang ada di sini juga lebih paham dibandingkan saya. Siap. Pada prinsipnya sebetulnya kalau kita bicara mengenai praktik dari korupsi itu sendiri, tentunya kami sepakat, saya dan juga Pak Didik, bahwa memang itu harus dimulai dari kami terlebih dahulu. Dari atas terlebih dahulu. Karena kita tahu memang praktik korupsi ini mulai dari yang diam-diam sampai yang terang-terangan, bahkan kadang-kadang kita ngintip-ngintip, begitu. Nah itu semua terjadi memang. Dan di luar itu juga tentunya buat yang sedang menyaksikan bahwa memang ini adalah suatu hal yang penting, bahwa yang sedang berdiri, yang sedang duduk di hadapan kalian ini insya Allah adalah calon pemimpin yang amanah. Kalau kita bicara kalau kita bicara Pak Didik, beberapa kali Bapak pun juga sempat bilang di podcast lainnya bahwa yang beliau cari itu memang betul-betul untuk berbakti. Tepuk tangan. Ada satu pertanyaan nih, karena tadi sudah dimunculkan juga, memang korupsi ini menjadi momok yang menakutkan atau bahkan sangsara teh diurang teh meureun teu sejahtera teh diantaranya korupsi. Satu pertanyaan Kang Gilang, di kalangan artis kira-kira gitu hari ini ada nggak atau berapa persen lah yang menyentuh ke perilaku korupsi kira-kira di kalangan artis? Itu tuh perbaikan, jadi bukan subjektif menuduh dan apalagi orang gitu lah. Ini penting loh. Ya. Tapi saya boleh tanya balik nggak? Boleh. Definisi korupsi itu sebetulnya apa? Tadi sudah disampaikan, minimal mengambil hak orang lain minimal gitu kan. Yang kedua, uangnya adalah uang negara. Gitu kan. Oke. Saya tambahkan sedikit. Keren. Tepuk tangan. Mulai kita misalkan ya, semisal nih ya, kita ada janji jam berapa? Ya, benar. Datang jam berapa? Apakah itu sudah masuk perilaku korupsi? Keren. Lalu kemudian ketika kita hadir, kita di suatu tempat atau mungkin ya berkunjunglah ke tempat lain. Ketika itu kita dijanjikan sesuatu, namun kemudian janjinya tidak ditepati. Betul. Termasuk perilaku koruptif? Koruptif. Oke, baik. Nah, dari situ saya bisa bilang begini kan. Sebetulnya
artis itu adalah sebuah profesi. Ya, Ya. betul. Dan perilaku koruptif itu tentu tidak hanya di artis saja, tapi bisa dilakukan oleh semua orang. Saya kasih contoh. Jadi kemarin saya sempat lihat di sosial media diupload oleh salah satu akun besar di Instagram, Ya. cerita tentang anak-anak mahasiswa Pak. Jadi mereka bercerita dengan terang-terangan dan bangga, mereka bercerita bahwa mereka meminta uang ujian ke orang tua mereka itu ternyata dilebihin. Oh. Jadi harusnya uangnya 3 juta, mereka minta ke orang tua 6 juta. Ada yang bahkan niat sampai merubah nominal di UKT itu. Ada teman-teman mahasiswa di sini? Ada. Ada pernah melakukan itu? Pernah. baik. Yakin pernah. Iya, betul sekali. Atau mungkin dari hal kecilnya, misalkan mereka mau beli modul, Ya. beli buku. Katakanlah harganya cuma 50.000, tapi bilang ke orang tua 200.000. Iya. Gitu ya. Nah, jadi memang perilaku koruptif yang seperti ini yang Ada di seharusnya mana-mana ya. ada di mana-mana satu. Lalu kemudian ya hal-hal seperti ini tidak boleh kita normalisasi. Ya. Betul ya, Kang ya. Jadi justru memang ya makanya tadi saya bilang kalau kita berbicara korupsi variabelnya sangat banyak. Tapi kalau kita bicara mengenai kita kerucutkan lagi seperti apa yang tadi Pak Didik sudah katakan, tentunya itu adalah batas garis yang tidak boleh kita lewati. Oke, cukup dulu Kang Gilang ya. Ternyata lebih galak dari hostnya. Keren. Jadi sebetulnya sekarang belum ke season wakil bupati, tapi dia udah nabrak duluan ya. Karena korupsi begitu pentingnya untuk diantisipasi Kang ya. Ada 2 nih yang keren di Kang Dirga tadi. Yang pertama perilaku korupsi itu sendiri, di mana di situ yang menyentuh keuangan negara ya. Yang kedua masalah pencegahan yang tadi lah, di rumah pun jangan sampai dibiasakan ada perilaku koruptif kan gitu. Datang telat, beli modul 50.000 ke orang tua jadi 100.000, itu kan pondasi karena korupsi itu akhlak ya Kang ya. Cekap pula, sabar. Sekarang ke Kang Dik lagi sebagai Bupati. Berbicara pengelolaan keuangan daerah nih, menarik ya di Bandung Barat. Sebelum nanti ujung-ujungnya ke antisipasi pencegahan tindak pidana. Penilaian Kang Didik seperti apa sih di Bandung Barat tentang manajemen pengelolaan keuangan daerah yang diketahui oleh Pak Didik bahkan sampai hari ini ya? Iya, saya kira prinsip pertama keuangan daerah itu adalah sesuai dengan alokasi, dan kedua harus prudent gitu ya, penuh dengan Akuntabel. ya. Kemudian akuntabilitas, transparansi gitu ya. Nah, ini yang harus kita pegang baik ketika di pemasukan maupun di belanja. Kan urusan balik lagi ke urusan koruptif itu kan bisa dari penerimaan, bisa dari belanja kan. Betul. Penerimaan yang harusnya 100 gitu ya, yang dicatat 50 itu kan koruptif. Ya. Belanja juga demikian, yang harusnya belanja 100 tadi jadi 150 atau 200 gitu. Nah, ini yang memang harus diperbaiki. Selain urusan administratif, urusan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai kemudian implementasi anggaran. Oh betul. Terus yang ingin lebih menukik barangkali Kang Didik, gimana sih di Bandung Barat gitu kan, yang terakhir tahun 2023 sempat gitu waktu PJ-nya Kang AL ya, Kang AL aja ya, yang 2023 kemarin kan, tadinya kan berharap 2024 on the road gitulah, tapi ternyata masih punya utang sampai 126 miliar ya untuk pihak ketiga kan. Padahal manajemen kan ada di bupati gitu. Apapun ceritanya, kalau dia bisa memanage, bahkan kalau bisa bedah anggaran, mungkin tidak akan ada hutang gitu. Nah, kira-kira menurut Kang Didik, temuannya apa sih? Itu sampai terjadi ada seperti itu di Bandung Barat? Apakah di perencanaan, apakah dari pelaksanaan, atau mungkin di situ juga ada kong kali kong, sehingga ada anggaran-anggaran tiba-tiba nguluyur gitulah. Maka Kang Didik. Iya, saya kira penyebab bisa macam-macam ya. Tapi kalau kasus, saya tidak bisa
bisa statement ya, karena saya belum mendalami kan kalau urusan Belum jadi bupati. belum, dan saya belum mempelajari secara khusus, karena itu kan harus punya akses Betul. terhadap berbagai hal kan supaya kita punya kesimpulan. Cuman sebagai gambaran umum gitu ya. Gambaran umum kan sebenarnya sederhana. Penganggaran itu kan sederhana, hanya bagaimana perencanaan penerimaan daerah dan bagaimana perencanaan pengeluaran gitu ya, dan pembiayaan dan lain-lain lah gitu ya. Intinya mah inflow dan outflow kan gitu ya. Iya. Nah, kalau pimpinan daerah yang kemudian dibantu dengan berbagai perangkatnya, itu harusnya punya dashboard seperti mobil. Kan nggak boleh kita mengendarai mobil sudah tahu bahwa Rambu-rambunya. iya si speedometer yang terlalu cepat, atau indikator bahan bakar yang sudah mendekati E tapi tetap digas terus, kan harusnya segera mampir ke SPBU gitu. Nah, kalau pimpinan daerah itu punya dashboard dan yang menyediakan informasi di dashboard itu bagus, ya harusnya nggak boleh terjadi begitu. Gagal bayar dan lain sebagainya gitu, itu kan nggak harus terjadi. Ya kalau kurang 100-200 ribu mah itulah masih mungkin. Kalau gede saya kira problemnya di. Ada ini nggak, Kang? Ada kontribusi dari legislatif nggak? Iya. Objektif ya, objektif. Mungkin. Mungkin karena gini, karena ketika perencanaan itu kan orang membuat perencanaan penerimaan, ada perencanaan pengeluaran. Pengeluaran mah pasti akan dibelanjakan, tapi penerimaan belum tentu semuanya masuk, itu, gitu betul. kan? Kalau kemudian supaya bisa mengejar rencana pengeluaran besar, ini rencana penerimaan digedein. Nah itu. Nah, yang sesungguhnya misalnya semuanya udah tahu, nggak mungkin tas itu. Tapi kekeh gitu. Tapi yang mau kecapai. Iya. Belanja anggar. Betul. Pasti kurang kan? Iya betul. Nah, saya kira gitu. Betul. Ini kan kenapa ini jadi pertanyaan? Ada polemik, bahkan ada temuan yang ditemukan oleh Laki, mungkin masih ingat ketika Pak Arsan Latif baru kesini kan, APBD 2024 memunculkan anggaran 30 miliar untuk pembelian tanah di Sarimukti kan, untuk membuat pengelolaan sampah. Itu tidak ada dalam RKPDR-nya, tidak ada, tiba-tiba muncul di tengah. Nah itu saya kritisi waktu itu kan, justru berarti sama lah masuk ke wilayah legislatif juga. Di situ ada kekompakan yang tanda kutip harus dihindari ya, antara eksekutif legislatif. Kang Nitik, yang lainnya nih itu berbicara proses ya. PAD nih sekarang APBD itu kurang lebih 3,3 ya, 34 ya, hampir 3 triliun 400 miliar ya. Sebetulnya dari sisi PAD itu sudah firm 100% atau masih bisa diikhtiarkan gitu? Kalau kita bicara PAD ya, tentu ada dua hal yang selalu menjadi isu di PAD itu, intensifikasi dan ekstensifikasi. Nah, intensifikasi saya kira ini perlu dilakukan. Bagaimana potensi-potensi yang sudah ada itu yang harusnya masuk 100 itu bisa nggak 100? Nah ini kan karena banyak kendala ya, banyak kendala baik administratif maupun teknis. Nah bagaimana kendala-kendala ini bisa dihilangkan sehingga menjadi tercapai. Saya potong dulu Pak Bupati. Oke. Kalau dari kondisi existing ini sebetulnya itu target itu sudah benar atau tidak, atau masih berdasarkan kajian atau pandangan mata dari Pak Bupati, Pak Dik sendiri? Kondisi hari ini seperti apa sih? Kalau kondisi hari ini saya tidak memiliki informasi yang cukup untuk menyatakan atau menilai kondisi. Tepuk tangan. Kalau Kang Buras nanya 5 tahun yang lalu, saya masih paham. Saya di Badan Anggaran. Gitu. Betul. Tapi kan saya sudah 5 tahun tidak di pemerintahan di Kabupaten Badan. Memang sesungguhnya targetnya bisa lebih tinggi sesungguhnya. Cuman memang kita melihat kan
eksekutif, legislatif melihat ada kendala-kendala teknis di lapangan. Misalnya contoh beginilah, kita pernah terapkan yang namanya online register. Oh, Ya. Misalnya rumah makan itu kalau ada konsumen yang belanja itu langsung register itu langsung online dinas yang mengurusi pendapatan sehingga tahu oh ini yang belanja sekian sehingga pajak daerah pajak hotel dan restoran masuknya harusnya sekian. Tapi itu kan tidak semuanya smooth gitu ya dan cenderung kemudian akhirnya agak susah diterapkan. Akhirnya kan yang digunakan apa? Self assessment kan. Oh iya. Self assessment. Nah, self assessment ini kan tergantung pada apa? Pelaku usaha. Ya. Ya kan? Nah, kalau pelaku usaha misalnya nih pendapatan sesungguhnya 1.000 Ngaku. 500, Iya. ya memang perlu ada penelitian mendalam sampai betul nggak 500 gitu ya atau harusnya 1.000 dan lain sebagainya karena ini kan self assessment. Nah kalau kemudian sudah bisa online itu sesungguhnya bisa real time kan. Betul. Cuman kan memang praktek di lapangan tidak sederhana. Tidak sederhana saya kira. Oke, betul. Ini Pak Bupati itu memang politisi murni. Jadi saya juga kadang-kadang jawabannya harus terjemahkan kembali. Tapi poinnya sudah dapat. Artinya yang jelas perlu perbaikan dan akan ada peningkatan gitu ya. Yes. Jamin ya? Insya Allah. Oh ya, tepuk tangan ya. Yang lain bisa live streaming di Facebook, di IG, di mana? TikTok, silakan langsung karena ini kan kita ada di mana-mana supaya semua juga ini terinformasikan insya Allah. Barangkali untuk Kang Pak Bupati ini terakhir mengenai korupsi nih tadi sudah agak digambarkan maka disalib sama Kang Dian statementnya bagus. Dari Pak Bupati sendiri seperti apa ke depan karena korupsi itu betul-betul sangat merusak masyarakat. Bahkan di Bandung Barat pun sebetulnya potensi segala macamnya ada lah. Ini kira-kira seperti apa sih yang akan dilakukan ketika Allah menghendaki nanti dilantik di Bandung Barat? Amin. Saya kira tadi bagus ya dilantik karena kami ini pasangan Dilan. Oh, tinggal ditambahin tik-tik ya gitu ya. Ya. Saya kira kalau terkait dengan itu ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama masalah mindset. Saya kira mindset harus dimulai dari kecil. Saya sepakat. Jangan sampai anak-anak pelajar, mahasiswa mindset koruptifnya sudah muncul seperti tadi disampaikan oleh Kang Gilang Dirga. Karena itulah yang nanti akan menjadi cara berpikir ketika dia mengelola keuangan negara. Nah, kalau sudah mengelola keuangan negara mindsetnya seperti itu, ya itu masalah. Makanya saya dan Gilang Dirga itu sejak awal saya sampaikan kita ini ingin ngabakti, sanes ngabati. Saya kira sesuai lagu kita ya. sesuai dengan lagunya Laki. Yang kedua ini urusan tata kelola. Ya, SOP, aturan-aturan itu harus secara teknis membatasi orang-orang untuk tadi ngabati gitu. Yang ketiga urusan pengawasan. Betul. Urusan pengawasan. Nah, bayangkan kalau seorang pimpinan daerah, top leader itu berperilaku koruptif, pasti dia tidak akan bisa mengawasi bawahannya dengan baik. Iya. Seperti orang tua, bapaknya ngerokok, nggak mungkin nyuruh anaknya berhenti ngerokok. Kan Iya. kira-kira gitu ya. Betul kan? Betul. Nah, yang keempat itu urusan penindakan. Ya, sebatas apa yang harus ditindak, sebatas apa saya kira ini harus proporsional ya Dan konsisten tentunya. konsisten. Ya artinya di situ ada reward and punishment yang dilakukan. Oke. Saya kira gitu Kang Bura. Kang Dadan mana tadi teh aya nu diteruskeun Kang Dadan? Oh, mangga kapan aya ieu cenah penasaran. Sekedik Pak, sedikit yang saya tanyakan, jawaban yang banyak. Masih dalam tentang korupsi, karena kalau kita keluar dari kata korupsi, lakinya akan berganti nama. Yang pertama, mohon dijawab yang real, kegiatan seperti apa yang real,
terutama ini Pak, karena korupsi di Bandung Barat dan mungkin se-Indonesia menyeluruh sepertinya dilakukan itu mulai dari tingkat pemerintahan terbawah hingga tertinggi. Kira-kira Pak, program kegiatan yang real untuk mitigasi masalah korupsi itu seperti apa yang ada dalam benak Pak Didik dan Kang Gilang Dirga? Jadi yang benar-benar bisa menurut kahartiku akalku masyarakat alit, ya, yang masyarakat kecil, kegiatan seperti apa yang direncanakan ada dalam benak hati untuk mencegah atau memberikan yang mitigasi untuk pemerintah dari bawah hingga kabupaten. Demikian Pak. Iya. Pertama saya ingin garis bawahi ya tentang perilaku korupsi di pemerintahan. Kan ada tingkatan. Ada orang ini koruptif ya. Ada orang yang menerima ketika dikasih. Jadi balik lagi salah satu kriteria korupsi yang paling gampang itu adalah mengambil yang bukan hak. Nah, ada orang yang dikasih yang sebenarnya bukan haknya diambil. Itu level 1. Level 2, ada orang yang nyari-nyari. Gitu ya. Nyari-nyari supaya bisa dapat yang bukan haknya. Ada yang ketiga, itu yang nyeting. Ya, disetting kumacarana bisa nyongkoti tino naonnya nu sanes hakna tadi gitu. Nah, dari ketiga ini tentu kan beda-beda ya. Levelnya beda-beda gitu ya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, yang paling baik adalah yang tadi saya sampaikan. Tidak mengambil yang bukan haknya gitu. Nah, apa langkah konkret yang perlu dilakukan? Memang ini tidak mudah, sekali tidak mudah. Maka yang pertama saya sampaikan tadi itu adalah mengubah mindset, cara berpikir orang supaya tidak berupaya baik pasif maupun aktif. Dengan cara apa Pak mengubah? Satu untuk teladan. Karena kalau pimpinan tertinggi, top leadernya itu ngasih contoh yang nggak benar, misalnya gini lah, APBD di itu sama sakit, awayana ke orang sekian persen gitu. Kalau sudah begitu, otomatis sudah bubar itu. Tapi kalau kemudian sejak awal kemudian disampaikan, saya tidak akan ngambil dan ente juga nggak boleh ngambil. Kalau ketahuan ngambil, ya tentu tahu konsekuensinya kan. Bagian nikah ada lagi gitu kan. Yang kedua tadi SOP. Jadi bagaimana tata aturan itu yang mempersempit ruang orang untuk korupsi. Yang ketiga, saya kira tadi pengawasan. Fungsi pengawasan nanti ada di Pak Wakil, ya utamanya ya, dibantu nanti dengan inspektorat dan lain sebagainya. Itu yang harus kemudian kita kuatkan. Ya. Dan tentu tadi sekali lagi, kalau pimpinan daerah punya dashboard informasi, sistem informasi yang baik, itu akan tahu, oh ini ada masalah di mana. Nah itu pencegahan dini dan kemudian pengawasan. Dan terakhir tentu penindakan ya. Penindakan itu bisa macam-macam, mulai dari level administratif sampai level yang lebih berat lagi. Saya kira gitu kan, Pak. Ya, terima kasih. Dan mungkin bila hal itu direncanakan, itu Sanes sponsor Pak Sanes. Mungkin dalam pencegahan dan mitigasi bisa kita kerjasama agar apa, karena niat kita juga dari LAPI adalah untuk mengurangi, karena lamun menghapus semua juga mau bisa korupsi mengurangi tindak pidana korupsi. Nanti kita akan mungkin bisa konsultasi diskusi bila suatu saat nanti Bapak dilantik menjadi bupati. Misalnya yang terpikir oleh saya itu pernah mendengar ada cing atau ayah pasantren kepala desa gitu, sabulang mah di pasantren kan heula. Mana pasantren di Sukamiskin betul. Jadi pasantren pendidikan akhlak menjadi kepala desa cara ini gitu. Karena kalau pendidikan seperti itu banyak, tapi yang lebih ke sabab tina akhlak sih Pak. Nah, jangan misalnya pendidikan tinggi, misalnya hari akhlakna untuk itu lah masih berbahaya. Jadi, apakah mulai dari sekolah, Pak? Dari SMP sudah mulai diberikan pemahaman tentang korupsi. Kemudian juga ayah pesantren kepala dinas.
Jadi kepala dinas cek atuh nya ulah jadi tak turun temurun tindak pidana itu teh misalnya mana korupsi udah kamari ge kadisna kamari gitu. Terus kabin mana korupsi kadisna tidak kan korupsi gitu misal ini mah di negara Konoha. Itu saja mungkin dari saya biar apa ngeri ya Pak ya Afrika namanya A mungkin terkena deh tidak mungkin atau mungkin saja ada di hati Pak calon. Ini karakter berbagai macam karakter kompetensi yang ada di pengurus lagi Kang Didik. Tapi alhamdulillah yang diharapkan tadi poinnya apakah bisa kerjasama nanti gitu. Kalau dengan Kang Gilang ini ditakdirkan misalkan pas nanti dilantik itu barangkali kerjasama dengan laki karena kalau bermitra bahkan dalam konteks mitigasi bahkan pencegahan itu sebetulnya kita lebih siap Kak. Karena kalau dari luar aya nu ngahalangan disikat gitu kan gitu. Kira-kira nanti kalau karena kami sudah menyiapkan fakta integritas nih. Tapi insya Allah yang baik-baik saja. Ya. Saya kira gini Kang, saya ingin menerapkan sebagaimana konsep bahwa mengelola suatu daerah itu ada satu teori yang namanya teori pentahelix. Oh iya. Ya, di situ ada birokrasi, artinya pemerintahan, kemudian ada akademisi, kemudian ada dunia usaha, ada kelompok masyarakat, dan ada media. Saya kira ini kita kolaborasikan. Keren. Siap ya? Siap. Oh, siap. Tentu dengan domain masing-masing. Iya. Ada domainnya masing-masing. Tetapi komunikasi, kolaborasi ini harus kita lakukan. Teman-teman akademisi di Bandung Barat banyak. Dunia usaha bagus, gitu ya. Teman-teman kelompok-kelompok masyarakat termasuk banyak di Bandung Barat. Terus kemudian media. Saya kira kalau ini bekerja sama, kolaborasi, saling menjaga, insya Allah kita akan mendapatkan kondisi Bandung Barat lebih baik. Tepuk tangan. Ini season Bupati untuk sementara mungkin nanti kehabisan Kang Gilang sementara di sini menunggu komo ibu-ibunya ada beberapa di Bandung Barat. Harapan-harapan tentunya dalam peningkatan ekonomi kreatif. Jadi Bandung Barat itu banyak potensi, Bandung Barat itu banyak peluang, tapi hari ini kan ternyata kalangan muda terutama dari sisi ekonomi kreatif masih kurang berkembang. Kinten-kinten lah tukang dirga bari rumahkeun di Bandung Barat dalam rangka meningkatkan perekonomian atau ekonomi kreatif lebih fokusnya. Maka Siap, terima kasih Kang. Yang pasti kita tahu bahwa kalau berbicara mengenai ekonomi kreatif tentunya harus ada pemerataan. Karena memang secara praktik sendiri pelakunya sebetulnya cukup banyak. Nah, berbicara mengenai khususnya generasi milenial atau anak muda dan juga generasi Z, kita tentunya sadar bahwa memang ini ada sedikit kompleksitas yang harus kita bahas lebih dalam lagi. oke. Kalau bicara anak muda, tentunya kita tahu bahwa anak muda ini yang pertama sekali mereka ingin diperhatikan lebih. Ini masih ada hubungannya dengan ekonomi kreatif tadi ya. Lalu kemudian anak muda ini ide-idenya luar biasa. Mereka sangat inovatif dan tentunya mereka ide-ide tersebut ya memang harus kita akomodir dengan porsi yang tepat. Lalu kemudian bagaimana cara mengembangkannya? Tentunya ini ada beberapa strategi yang memang insya Allah ke depannya akan kita jalankan. Ya. Terutama untuk teman-teman yang mungkin bekerja seperti ini. Mereka yang tertarik dengan kamera. Oh iya betul. Mereka yang tertarik dengan sosial media. Mereka yang tertarik dengan alat-alat yang sifatnya teknis seperti mic, kemudian speaker dan lain-lain. Saya potong dulu ya. Mangga. Ini Eko Production itu kalau bahasa Sunda mah ya lenggah halu kene. Kemarin malam teh mau streaming cenah. Ketua alatnya cenah aya. Nah, ini barangkali yang diutarakan barusan sama Kang Dirga. Tepuk tangan tuh. Jadi Iya. minimal perhatian akan diarahkan di situ. Lanjut. Betul.
sebetulnya secara pengetahuan atau wawasan, tentunya saat ini lebih gampang dicari karena referensi itu ada di mana-mana saat ini. Tapi memang dukungan dari pemerintah itu penting sekali. Iya. Karena kita tahu bahwa keinginan saat ini itu sudah mulai berubah. Kalau dulu mungkin ingin cita-cita dokter, guru, pejabat, politisi. Kalau sekarang itu justru banyak yang ditanya anak-anak kecil pengen jadi apa? YouTuber jawabannya. Ya betul, karena mereka melihat bahwa ada peluang di situ. Nah, ketika menjadi YouTuber tentu mereka perlu yang namanya alat. Ya. Mereka perlu yang namanya kamera. Betul. Mereka perlu yang namanya click on. Ya. Mereka perlu yang namanya konten. Ya. Mereka perlu yang namanya kreatif. Jadi dari situ kita bisa sadari bahwa memang ternyata dunia ini maju berkembangnya sangat cepat. Untuk itu perlu orang-orang yang memahami generasi muda, generasi milenial untuk bisa bersama-sama dan berkolaborasi atau bersinergi untuk bisa membuat ekonomi kreatif tadi lebih maju. Oh, keren. Tepuk tangan. Bisa dicermati ya. Betul. Dua gini dipotong dulu Kak. Siap. Yang diketahui oleh Kang Dirga di Bandung Barat seperti apa nih perkembangan existing hari ini tentang ekonomi kreatif gitu yang terpotret barangkali oleh tim dari Kang Dirga sendiri. Baik, saya rasa berbicara itu berarti kita bicara masalah potensi kan. Ya. Sejauh ini yang kami tahu adalah bahwa memang ekonomi kreatif itu sudah sangat berkembang dengan luar biasa. Namun memang perlu pengawasan, perlu yang namanya arahan. Dalam artian begini, kalau kita bicara potensi dan kita kembalikan ke variabel yang tadi saya jelaskan, kita bicara potensi-potensi di Bandung Barat wilayah selatan, Gunung Halu, Cipokor, Rongga dan sekitarnya. Itu punya potensi alam yang luar biasa. Betul. Kemudian, namun memang mungkin jarang terjamah karena selama ini mungkin top of mind orang itu ketika di Bandung Barat adalah Lembang atau wilayah ke atas. Lalu kemudian kalau hal ini bisa dicermati oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif, tentunya ini akan menjadi peluang yang sangat besar. Jika misalkan nanti ada investor yang memang akan invest di wilayah sana yang belum terjamah tadi, lalu kemudian dia membuat suatu produknya ini bisa berupa apapun, baik dari hortikultura atau mungkin ada villa-villa yang baru dibuka di sana, kemudian itu akan meningkatkan pertama UMKM, kemudian juga meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di sana, karena akan mendatangkan orang-orang yang memang lama berkecimpung di dunia ekonomi kreatif. Untuk Keren, tepuk tangan lagi. Jadi memang bahwa Kang Dirga ini konten profesional dan sudah berhasil. Jadi mungkin kalau berbicara ekonomi kreatif, relasi juga mungkin banyak gitulah, skalanya nasional. Kemudian juga Kak, ada nggak nanti kira-kira di visi misi akan yang lebih memfokuskan karena gadget dan milenial di sini lebih dari 50% DPT juga kan? Kira-kira program apa sih yang lebih konkret gitu untuk kalangan milenial yang dilakukan di kita? Siap. Sebelum menuju ke program, sedikit saya mau kasih tahu, kita kembali lagi, anak-anak muda ini perlu perhatian lebih khusus. Mungkin Bapak juga lebih tahu karena Bapak punya yayasan. Perhatian lebih khususnya seperti apa? Mereka ini dengan energi yang besar, mereka ini pengen dilihat. Mereka ini pengen supaya orang itu tahu bahwa mereka itu eksis, mereka itu ada. Sehingga mereka melakukan segala sesuatu itu ya untuk memvalidasi dirinya sendiri. Namun ketika misalkan terjadi ke arah yang lebih negatif, ujung-ujungnya tawuran, ujung-ujungnya narkoba, ujung-ujungnya segala sesuatu yang negatif lah. Nah, lalu kemudian akhirnya saya sempat berpikir, saya sempat berkonsultasi juga dengan Pak Didik, Pak, bagaimana jika nanti kalau anak-anak muda ini kita berikan wadah atau payung seperti semacam creative hub. Jadi isinya di situ adalah anak-anak muda yang memiliki keinginan memang hal-hal yang positif, mulai dari anak-anak muda yang suka olahraga, yang suka seni, kemudian mungkin olimpiade sains dan lain-lain. Jadi kita bisa gabungkan di sana sehingga kalau misalkan ada yang namanya hal-hal yang sifatnya negatif itu mungkin kita bisa minimalisir dari situ. Ada satu contoh bagus banget kan. Di Yogyakarta itu terkenal dengan kelitihnya. Kelitih itu seperti geng-geng motor yang setiap malam mereka keluar, kemudian mereka Seperti di Cirebon ya. Seperti di Cirebon. Nah, lalu kemudian ada beberapa kafe yang saat ini sudah membuka pertandingan tinju bebas antara anak-anak muda. Keren. Betul, tapi memang tetap dikelola oleh pemerintah. Jadi mulai dari
surat dokter, semuanya sudah lengkap di sana. Terus kemudian mereka bertanding pakai pengaman, pakai sarung tinju. Sehingga yang tadinya mereka memang, ya saya hobinya berantem gitu. Nah boleh berantem, tapi tempatnya di sini. Sehingga nanti kalau menang juga mereka kan Dan jadi duit ya. Iya bukan masalah duitnya, tapi yang lebih penting itu tersalurkan energi mereka itu. Keren. Tepuk tangan, ini programnya sangat bagus. Karena yang namanya pemuda itu masalah sama sih di mana-mana juga ya. Tapi bagaimana kita pemerintah, Pak Bupati mungkin bisa mengelola. Ada tambahan Pak Bupati dari penjelasan itu tentang itu barangkali? Iya, saya kira betulnya bahwa kita harus memberikan kanalisasi yang baik. Karena kalau energi yang berlebih tidak terkanalisasi, itu seperti air. Dia bisa jadi banjir. Tapi kalau terkanalisasi dengan baik, dia bisa jadi irigasi, bisa jadi sumber listrik dan lain sebagainya. Betul. Saya kira anak-anak muda juga dengan energi yang besar itu harus terkanalisasi. Nah, nanti selain yang mengkanalisasi energi, ekonomi kreatif, bagaimana mereka yang mau bergerak di UMKM, bagaimana yang mau membuat startup dan lain sebagainya. Ya, fungsi pemerintah itu sesungguhnya kan satu sebagai regulator. Iya. Selain regulator, dia fasilitator, gitu ya. Dan kemudian juga dia akan menjadi motivator, terus kemudian juga evaluator dan seterusnya, sehingga mereka ini terfasilitasi dengan baik. Diwadahan. Oh gitu. Oke, Kang Gilang. Ini Bandung Barat unik gitu ya. Bahkan ke depan itu sudah ada usulan Bandung Utara ya Kang ya. Itu mau tidak mau ke depan akan terjadi. Ini persoalan selatan. Tadi juga sudah disinggung ya. Bagaimana? Karena Gunung Haru itu ketinggiannya hampir sama dengan Lembang kan. Kalau saja kebijakan pemerintah itu bukan berarti memilah harus di mana. Faktanya hari ini kan ada ketimpangan ya antara utara dan selatan, sementara potensinya cukup. Bahkan di sini juga ada beberapa bendungan air ya, ada Apercisokan, ada Saguling. Nah itu kira-kira fokus supaya selatan ini betul-betul bisa ngangkat secara ekonomi, kemudian juga jadi seimbang antara utara selatan. Kira-kira apa? Ya, saya sebetulnya hanya menambahkan. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Didik bahwa memang yang dibutuhkan oleh kita itu adalah rumusnya adalah pentahelix tadi. Jadi memang ada kinerja kerjasama antara unsur-unsur yang terkait dari pentahelix itu untuk bisa membangun suatu wilayah. Dan kalau bicara soal salah satu unsur pentingnya atau variabelnya itu adalah sosial media menjadi penting karena memang tanpa sosial media tentunya orang-orang tidak tahu bahwa di daerah sana memiliki potensi yang luar biasa. Betul. Lalu kemudian 4 unsur lain yang ada di pentahelix itu akan kita optimalkan dan mudah-mudahan cita-cita pemerataan pembangunan yang kita harapkan bisa segera terwujud. Ya, tepuk tangan. Ini dari calon wakil bupati pasangannya Gilang nih. Jadi memang mudah-mudahan ada tambahan nanti. Pak Wana, barangkali ada pertanyaan untuk ini. Kapan Pak Wana? Gimana Pak Wana? Tadi sudah digambarkan ada ibu-ibu yang mau nanya. Pertanyaan terbatas cek abdi teh. Wayahna we ku Kang Wana tadi Kang Dadah udah. Dan kita secara kompeten bukan untuk hal-hal yang negatif. Maka Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Ketua Laki yang dalam kesempatan hari ini sebagai host yang luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Pak Dik sebagai calon bupati dan Pak Gilang Dirga, maaf kalau saya sebut. Yang paling utama Pak Ketua dan kawan-kawan yang lain. Saya minta jawaban konkret, baik itu dari Kang Dik maupun dari Kang Gilang. Di tagline Baligo ada kalimat benahi. Saya tertarik. Berarti beliau ini sudah paham carut marutnya di Bandung Barat, sehingga mengusulkan kalimat benahi. Yang jadi pertanyaan seperti apa yang akan Anda lakukan membenahi Bandung Barat? Nu acak aduk. Terima kasih. Ya. Nah, Kang Wana, sebentar sebelum dijawab, ini benar supaya sudah dijelaskan, terutama teman-teman
ya pengurus semua dan masyarakat yang ada di Bandung Barat bahwa Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat memposisikan independen. Dan ketika podcast semua kemarin juga sepakat bahwa akan semua dihadirkan ya, bahkan dengan tim juga. Jadi semua calon nanti yang terdaftar pasti itu akan dihadirkan di podcast kita. Hanya kami ada VT pendek yang mau kerjasama dengan laki, ayo gabung. Yang tidak mau tidak usah mencalonkan kan gitu. Artinya apa? Bisa tanya ke Kang Dik. Saya telepon tidak minta uang ya Kang ya, dan sedikit pun tidak ada timnya semua. Jadi kita murni. Bahkan saya bagaimana mempersiapkan acara ini betul-betul sukses untuk masyarakat Bandung Barat ya. Silakan Kang. Tadi pertanyaan yang tadi, jadi jangan aneh, di laki itu berbagai macam karakter, tapi tujuannya sama, korupsi kudu bersih. Mangga Kang. Iya. Saya kira terima kasih ya disclaimer-nya tadi dari Kang Manda terkait dengan apa yang tadi, bahwa betul ya, saya yang paling utama komitmen. Kalau program banyak lah, saya kira para akademisi terus dan sebagainya, RPJP sudah ditentukan, RPJP di provinsi sudah ada, di kabupaten sudah ada, program macam-macam sudah. Walaupun nanti ada stretching dari kami, tapi saya tidak ingin bicara di situ ya, karena itu hal yang mungkin beda dengan yang tadi ditanyakan. Kalau terkait dengan apa yang ditanyakan, saya terus terang membawa satu komitmen aja, komitmen bahwa tadi saya dan Kang Gilang Dirga kalau diberi mandat oleh masyarakat, maka saya akan komitmen untuk menjadi pimpinan daerah yang bersih. Tepuk tangan. Bersih itu apa tadi? Tidak mengambil yang bukan haknya dan mengikuti sesuai aturan. Dan itu yang kemudian kita akan turunkan kepada seluruh jajaran ke bawah. Bahwa tingkat keberhasilannya seberapa, ya tentu kita akan evaluasi terus. Bahwa betul mungkin ada yang pesimis, nggak mungkin 100% dan lain sebagainya. Ya, ini proses. Saya kira kita harus lakukan. Karena memang tidak bisa ya kemudian dari yang biasa begini kemudian langsung hilang gitu. Saya kira itu juga harapan yang mungkin terlalu tinggi gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita akan proses secara perlahan kita hilangi, dan dimulai dari komitmen pimpinan tertinggi dan tadi keteladanan. Saya kira gitu Kang ya. Iya, Kang Wanda, itu barangkali jawaban dari Kang Dik sebagai bakal calon bupati, mudah-mudahan, karena Kang Dik bukan alat pemuas ya, dan mudah-mudahan puas ya. Jadi nanti sebelum closing statement, karena tadi ternyata tidak terasa ya, kita hampir 1 jam lebih ya. Kita mempersiapkan fakta integritas, insya Allah tidak akan. Jadi harus dibedakan ya teman-teman, antara fakta integritas dengan komitmen. Kita tidak membangun komitmen apa-apa kan ya Kang ya, tapi mencoba, dan itu akan dibacakan dulu barangkali sepakat. Fakta integritas, artinya fakta integritas itu kesiapan kita dalam konteks hal yang dibacakan saya di sini. Jadi yang pertama, ini lebih detailnya gini, yang bertanda tangan di bawah ini nama sebagai bakal calon bupati yaitu Kang Dik, yang kedua Kang Gilang. Apabila terpilih menjadi pemimpin pada pemilu kada tahun 2004 di Kabupaten Bandung Barat, kami 1, tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Sepakat ya? Supaya diteken ya. 2, tidak akan melakukan politik uang dalam mengikuti pemilu kada. Sepakat? 3, mendukung upaya pendidikan anti korupsi, penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Sepakat? 4, patuh dalam melaporkan LHKPN dan menolak gratifikasi. Yang kelima, membuat visi misi serta program yang mencerminkan semangat anti korupsi, mungkin dari sistem kan. Dan yang ini yang terakhir yang sering tadi dibicarakan, bersedia bermitra dan bekerja sama dengan Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat dalam hal kegiatan pencegahan dan pemberantasan
tindak pidana korupsi itu poin terakhirnya. Artinya di sini hanya pencegahannya kan, bukan penindakan gitu ya, karena itu urusan APH barangkali. Jadi ini konsepnya, karena kalau tidak dikolaborasikan ya antang-antang saja gitu birokrat. Itu rencana fakta integritas yang mudah-mudahan bisa ditandatangani di sini. Kalau memang ada yang berkeberatan silakan disikapi sebelum closing statement ya. Barangkali itu gimana kira-kira Kak yang bisa dibacakan? Iya, saya kira semangatnya sama dengan semangat kami ya, bahwa kita ingin maju itu bukan untuk ngabati, dan kedua kita ingin Bandung Barat lebih baik. Di antaranya adalah tentang perhatian kita terhadap pemberantasan dan pencegahan korupsi. Dan tentu kita masing-masing nanti punya domain, punya wilayah masing-masing gitu ya. Wilayah pemerintahan ada di mana, wilayah birokrasi ada di mana, wilayah akademisi ada di mana, wilayah lembaga-lembaga kemasyarakatan itu juga ada wilayahnya masing-masing, media juga ada wilayah masing-masing. Saya kira kolaborasi ini yang senantiasa kita lakukan ya. Artinya kerjasama ke depan selama atau sejauh bahwa ini adalah inline atau sejalan dengan visi misi dan tugas pokok fungsi masing-masing, saya kira ya harus kita lakukan bersama. Iya. Pertanyaan terakhir nih yang menggelitik. Di akhir-akhir ini kan ada keputusan MK nomor 60 ya Kak ya, di mana itu memberikan peluang terhadap partai-partai, bahkan partai yang tidak masuk parlemen juga ada peluang. Di Bandung Barat, kalau saya kaji itu dari 8 partai yang masuk, hanya 1 yang tidak bisa jalan sendiri, yaitu Nasdem gitu ya, karena dapat 77.000. Yang 7 itu bisa. Bahkan saya kaji juga dari partai yang ada di Bandung Barat yang non parlemen, kalau bergabung itu bisa 1 kursi gitu kan. Nah posisi hari ini, karena Demokrat dengan PKS itu partai yang bisa leading sendiri gitu loh. Apakah masih tetap bersama sampai dengan pendaftaran ke KPU, atau masih mikir-mikir barangkali hari ini lebar saya bisa mencalon sorangan juga Kang? Kalau pertanyaannya kepada partai harus nanya kepada pimpinan partai. Ya kan gitu. Betul. Saya bukan pimpinan partai di tingkat kabupaten. Tapi sejauh ini kami baik antar partai maupun pasangan itu sudah berkomitmen untuk maju bersama. Oh keren, tepuk tangan. Karena itu perlu dipertanyakan, ini pengetahuan juga untuk pengurus laki semuanya, bahwa 2-3 hari kemarin ada keputusan MK yang membuat sedikit polemik lah, karena ya itulah partai-partai bisa mencalonkan kalau memenuhi di Bandung Barat 6,5% dari DPT ya. DPT di Bandung Barat kurang lebih 1.300.000 sekian lah, sehingga perlu 85.600 sekian. Nah hanya Nasdem yang itu, tapi Nasdem juga kemungkinan sekarang sudah bergandeng-gandengan, tapi hanya belum kan gitu. Nah itu barangkali pengetahuannya. Maka sekarang sebelum penandatangan ada closing statement dari berdua untuk masyarakat barangkali yang perlu disampaikan termasuk kita. Maka ya. bisa berdiri barangkali Kak Ya, atau duduk saja. Sebelum itu Kang Buras, saya itu jam 9 ada undangan dari KPK harus ikut Zoom meeting untuk tentang LHKPN. Makanya saya mohon izin segera karena saya supaya jangan terlalu jauh tertinggalnya. Siap. Ya tadi kan disinggung di sini tentang LHKPN ya. Ya betul. Undangannya jam 9. Saya kira saya tidak mau tadi katakan bilang kan. Siap. Terlambat itu bagian dari yang harus kita Iya kan gitu ya. Mohon maaf tapi ini sudah berjalan. Closing statement saja, nanti langsung penandatangan. Saya kira closing statement saya sebagaimana tadi disampaikan di awal, saya dan Kang Gilang Dirga bersepakat maju untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bandung Barat, itu untuk bersama-sama memenahi Bandung Barat supaya ke depan menjadi lebih baik. Yang kedua, komitmen kami untuk ngabakti, sanes ngabakti. Dan terakhir, saya mohon doa dan restu dari masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Kalau
Bapak, Ibu, AA, Teteh semuanya di Bandung Barat sepakat dengan apa yang kami sampaikan, sepakat dengan apa yang kita cita-citakan, ya saya siap bekerja sama untuk sama-sama berjuang untuk mewujudkan Bandung Barat yang lebih baik. Tepuk tangan. Ada tambahan yang bilang Mas? Tambahan closingnya. Ya, saya rasa saya hanya menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Didik, bahwa saya mengucapkan terima kasih banyak atas terselenggaranya acara kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga mungkin buat viewers yang sedang menyaksikan. Pada intinya adalah kami siap untuk meminimalisir praktik korupsi jika nanti kami dipercaya atau dilantik untuk menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Sebelum penandatanganan, tentunya kami juga mengucapkan terima kasih Kang Dikdik, Kang Gilang Dirga. Sekali lagi, Laki tetap dalam posisi independen dan ke depan akan menghadirkan juga podcast yang sama di sini dengan beberapa pasangan calon. Insya Allah kami juga semua memperlakukan hal yang sama dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita bersama. Tepuk tangan untuk Kang Didik dan Kang Gilang. Kita lanjut dengan penandatanganan fakta integritas. Ini mungkin lebih ke moral, tapi mudah-mudahan ini juga mengaktifkan calon yang lain untuk mau hadir di sini, Kang.